Hey guys, ketemu lagi dengan gua Brogus dari Brogus TV. Semoga semua teman-teman sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Oke guys, nggak pakai panjang, kita langsung aja cek atau lihat ada apa di market. Oke guys, kita lihat nih ya, Bitcoin ada di 16.858 dolar. Jadi dalam 24 jam terakhir nih, kalau berdasarkan situs Indo Crypto ini, si Bitcoin ini naik sekitar 2,47%. Sementara Ethereum ada di 1264 dan dalam 24 jam terakhir tuh dia naik sekitar 4,21%. Oke, kita lihat sebentar ya Bitcoin gimana. Ini seperti biasa, by default ini adalah chart harian atau daily chart dari Bitcoin. Ini ya guys, ini yang gue demen lihat tuh. Nggak tahu kenapa gue tuh demen lihat daily chart karena menurut gue uh, lumayan reliable lah, enak untuk menjadi indikator gitu. Oke, kita lihat bentar ya. Ini nih gue tuh kalau ngeliat chart gue demen ngeliat sesuatu yang lumayan dramatis nih. Kayak misalnya ini kan ini top nih di sini nih sekitar tanggal berapa nih? 6/7 gitu ya. 6/7 November gitu. Dia drop sampai ke bawah sini, terus ya dia kurang lebih ya ranging kayak gini ya, naik turun naik turun naik turun naik turun sampai sekarang nih. Kayaknya nih si Bitcoin lagi, kita nggak tahu ya, dia tuh bakal naik terus apa enggak, tapi kelihatannya ini lagi mau uptrend nih. Tapi ya again, karena ini bear market, kita nggak tahu dia tuh bakal naik terus atau dia bakal ya udah ntar udah naik sebentar dia bakal istirahat lagi atau dia bakal turun lagi gitu. Susah ditebak market zaman-zaman sekarang ini. Oke, jadi sehari terakhir Bitcoin setahu gua sempat tembus 17.000 tapi kayaknya habis itu langsung di reject. Jadi dia berkisar sekitar 16.862 dolar untuk Bitcoin. Volumenya kalau berdasarkan situs ini sekitar 42 billion dollar ya untuk Bitcoin. Sekarang kita lihat untuk Ethereum-nya. Ethereum sendiri, nah ini untuk Ethereum nih gue sempat kena sial sedikit karena waktu itu gue iseng. Jadi waktu si Bitcoin ada di sekitar 1170 apa 1160, gue iseng tuh. Waktu itu gue pikir gue mau short dan memang gue short waktu itu. Jadi gue masuk di 1190, gue short, gue pikir tuh gue bakal apa ya, bisa short sampai 1150 atau 1125 lah gitu. Gue pikir waktu itu market bakal turun, tapi ternyata ya market tidak setuju dengan gue, dia malah naik tuh. Market naik dan gue punya stop loss kena. Stop loss gue tuh nggak jauh-jauh amat. Gue masuk di 1190, gue punya stop loss sekitar 1206 kurang lebih. Dan ya gue kalah sedikit lah ya. Ya, dikit banyak relatif ya, tapi ya gue kalah sekitar 250 dolar kurang lebih lah, gara-gara stop loss gue ke trigger gitu. Jadi saat ini gue nggak ada posisi sama sekali karena marketnya sangat membingungkan. Dia mau naik atau dia mau turun, susah sekali untuk dilihat. Dan kemarin itu kayaknya nggak sampai 2 hari lalu lah, gue masuk, dapat tuh, sempat ada profit sedikit tapi gue nggak close, akhirnya malah gue kelibas dan gue malah rugi gitu, kayak gitu. Dan saat ini gue nggak ada posisi sama sekali. Dan untuk Ethereum posisinya masih lumayan bagus, dia ada di 1200-an. Dan ini nggak tahu nih dia bakal naik terus atau gimana, bakal turun lagi. Kita tunggu aja deh. Oke guys, untuk market kurang lebih seperti itu. Untuk sehari terakhir lumayan sehat karena dia naik.
sekitar untuk Bitcoin sekitar 2,5% dan untuk Ethereum sekitar 4,33%. Not bad lah ya kalau buat ada teman-teman yang trading, semoga menghasilkan duit, profit buat teman-teman. Nggak seperti gua yang malah mengalami rugi. Oke, itu aja untuk overview marketnya. Nggak terlalu banyak ini, tapi lumayan positif, naik sampai 17.000 walaupun dia langsung turun lagi. Jadi sekitar 16.800 Bitcoin. Kita cek berita ada apa aja. Dari The Crypt. The Crypt ada ini. Brazil legalizes crypto as a method of payment. Oke. Ini jadi Brazil nih positif banget. Dia memberikan approval untuk kripto diterima sebagai alat pembayaran untuk membeli barang dan juga jasa. Tapi kalau berdasarkan berita ini, dibilang nih, tetapi kripto masih bukan merupakan sebuah legal tender. Ini sebenarnya lumayan membingungkan ya kalau buat gua. Karena lu bisa beli barang dan jasa menggunakan kripto, tapi statusnya masih bukan legal tender. Artinya tuh nggak punya status yang sama dengan uang kertas atau uang apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Note, apa sih, duit yang berlaku lah dari negara tersebut gitu. Statusnya nggak sama persis seperti itu, tapi di Brasil, kalau teman-teman tinggal di Brasil atau lagi di Brasil, kalau mau bayar pakai kripto untuk beli barang atau untuk beli jasa, kayaknya udah mulai bisa nih. Kita lihat ini ada apa aja. Jadi seperti yang tadi barusan gue bilang nih, si kriptonya nih atau Bitcoinnya masih belum punya kapasitas atau status sama seperti uang yang diterbitkan oleh negara tersebut atau uang yang benar-benar sah ya, legal tender gitu. Legal note bahasanya, legal note, legal tender. Tapi ya itu, kalau ini sebuah progres yang bagus sekali dari Brazil karena dia memutuskan untuk menerima kripto atau Bitcoin sebagai apa ya, kalau untuk beli jasa atau beli barang, masyarakat di sana tuh bisa gitu untuk melakukan transaksi di dalam misalnya online atau di toko-toko gitu oleh pemerintah Brasilnya sendiri tuh udah diperbolehkan gitu loh, kayak gitu. Menurutku ini positif banget buat ini ya, kemajuan kripto dan satu persatu negara tuh walaupun rada lambat tapi satu persatu negara tuh mulai ini gitu, mulai apa ya, memberikan kripto tuh kayak jalan gitu, kayak keringanan gitu. Semoga Indonesia juga bakal segera kayak gini. Jadi di mana kita tuh bisa bertransaksi menggunakan kripto untuk beli barang ataupun jasa. Oke guys, buat teman-teman yang tahu nih, eh, si Brasil ini kurang lebih mengikuti langkahnya El Salvador tahun lalu di mana di negara itu bahkan kalau gua nggak salah ya, kayaknya bener deh. Jadi El Salvador itu bukan hanya kita bisa menerima apa ya, beli beli jasa atau beli barang menggunakan kripto atau Bitcoin, tapi di negara itu Bitcoin punya status yang sama dengan uang yang atau note yang dikeluarkan oleh negara itu gitu loh. Dalam pengertian punya legal status menjadi legal tender yang sama gitu loh kapasitasnya dengan uang atau note yang dikeluarkan oleh negara tersebut gitu. Nah ini si Brasil walaupun nggak 100% di mana si Bitcoin punya kapasitas atau kedudukan yang sama dengan si uang Brasil sendiri gitu. Tapi ya ini sebuah progres yang bagus banget dari Brasil. Ini benar-benar apa ya, kemajuan gitu buat kripto gitu. Semoga Indonesia juga bisa untuk berikutnya juga bisa kayak gini ya, bahkan lebih lebih dari ini gitu. Semoga soon lah kira-kira gitu. Oke, untuk berikutnya ini dari Coindesk, ada apa nih? Coinbase Wallet to end support for Bitcoin Cash, Ethereum Classic.
Ripple XRP dan oke, ini ini sih sebenarnya nggak terlalu ini ya. Ini bisa aja emang keputusan apa sih, keputusan bisnis dari Coinbase untuk nggak nggak lagi menunjukkan si Bitcoin Bitcoin Cash, Ethereum Classic, XRP dan juga XLM gitu. Dia bilang sih di sini gara-gara low usage ya. Nah, kayak gini nih. Oh, sorry guys. Ini menurut si Coinbase gitu. Maksudnya koin-koin ini tuh kayak low usage berdasarkan mereka punya ya kebijaksanaan lah gitu. Walaupun gue tahu banget kalau si khusus untuk si XRP ini tuh fansnya tuh bener-bener banyak banget. Dan buat gua, si XRP ini tuh salah satu kripto yang punya army, punya fanbase tuh yang apa ya, gila banget gitu. Kayak lu bisa ngomongin jelek soal XRP bagaimanapun, XRP boleh dibilang nggak guna atau apa gitu, boleh di-ban sama negara atau sama regulator gitu. Tapi tetap aja gitu, maksudnya XRP ini kayak ya nggak ada matinya deh. Dan buat gue personally, eh gue kadang-kadang suka trading XRP tapi nggak sering-sering amat. Kalau misalnya lagi bisa masuk dan marketnya lagi kondusif banget, kadang gue suka trading XRP. Dan gue juga punya rencana untuk megang XRP untuk long term ya gitu. Karena gue yakin banget nih si XRP kasusnya dengan si SEC segera berakhir dan feeling gue tuh dia bakal, kalau dia nggak meledak banget, at least dia tuh bakal meledak lah gitu si XRP ini. Karena yang megang XRP itu banyak banget dan di dalam pemandangan gue tuh si XRP ini salah satu koin dengan apa ya, supporter terbesar lah gitu. Kayak maksudnya orang-orang yang megang XRP itu orang kayak orang gila semua gitu. Kayak maksudnya yakin banget mereka tuh convicted banget, apa, punya conviction banget kalau si XRP ini bakal berguna gitu kayak gitu. Dan gue juga salah satu yang dulu gue nggak percaya, dulu gue tuh sangat nggak yakin dengan XRP, tapi setelah gue teliti-teliti, gue pelajari, ternyata XRP ini not bad gitu. Dan ya hopefully bisa ini ya, dia segera kasusnya bisa selesai dengan pemerintah Amerika, SEC, dan ini semoga meledak gitu dan semuanya jadi kaya dan semuanya jadi happy. Oke guys, itu aja. Kalau oh, sorry gue melenceng kemana-mana, tapi ya kurang lebih kayak gitu. Si Coinbase ini bilang kalau ini ya Coinbase Wallet. Jadi walletnya si Coinbase tuh bakal segera apa, remove support for ini nih, for these coins, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, XRP and XLM gitu. Tapi ya this shouldn't be apa, maksudnya ini bukan sesuatu hal yang besar banget gitu. Karena ya paling lu tinggal kalau misalnya lu taruh koin-koin ini nih di Coinbase Wallet, ya ya udah paling dia bakal bilangin kita untuk segera pindahin karena dia bakal apa, menghentikan support untuk koin-koin ini gitu. Tapi ya lu tinggal apa ya, kalau lu ada taruh di Coinbase Wallet ya lu tinggal pindahin aja gitu ke kemana, kayak ke Trust Wallet atau kemana gitu. Oke, kita lihat berita selanjutnya. Oke guys, ini masih dari CoinDesk. Jadi ada berita mengenai Terra Luna. Oke, jadi ceritanya tuh ada jaksa penuntut di Korea Selatan. Mereka berencana melakukan penangkapan terhadap salah satu founder dari si Luna ini gitu, Terra Luna. Orangnya ini yang sebelah kiri nih. Karena yang sebelah kanan ini gue tahu banget nih si Do Kwon. Ini foundernya si Terra Luna juga. Dia juga keberadaannya tuh lagi nggak jelas. Kayaknya dia pindah-pindah tempat karena ya kasus dia belum selesai dan dia kayak masih dicari-cari juga gitu. Sementara yang sebelah kiri ini si Daniel Shin ini, dia itu salah satu co-founder.
Dan tampaknya nih dia sekarang lagi dicari-cari atau pengen ditangkap oleh pemerintah Korea Selatan gitu. Tuduhannya adalah, oke ini dia nih. Dia itu salah satunya tuh kayak dituduh ngambil profit sebesar 100 juta dolar ketika Luna lagi tinggi-tingginya, tapi dia nggak, eh, sebagai orang yang berkepentingan di dalam tuh dia nggak memberi ini ya, nggak ada konfirmasi kepada investor gitu loh. Kalau dia udah jual sebesar itu, nggak bilang apa-apa gitu. Itu salah satu tuntutan atau tuduhan dari ini jaksa penuntut. Nah, ini terus tapi ya ini si sebenarnya si Daniel Shin ini juga dia udah ini ya, udah lama nih ninggalin Terraform Labs-nya tahun 2020 bulan Maret gitu. Bulan Maret. Jadi udah lumayan lama. Terus nih dia, nah dia juga ini nih, dia menyangkal kalau dia itu menjual Luna di saat lagi tinggi-tingginya gitu, sesuai yang dituduhkan kepada dia gitu. Dan menurut dia, dia itu melakukan semua sesuai dengan apa ya regulasi yang ada gitu. Dia nggak melakukan hal-hal yang aneh-aneh seperti yang dituduhkan buat dia gitu. Nah ini kalau teman-teman tahu nih ini sebenarnya bukan berita baru di mana yang ini nih ya paragraf yang ini surat penangkapan atau surat perintah penangkapan juga dikeluarkan untuk menangkap Do Kwon. Walaupun ya itu ini banyak yang bilang ini cuma masih sekedar rumor atau gosip karena even si Do Kwon-nya sendiri tuh kita nggak tahu gitu ada di mana gitu. Tapi ya ini, sebelumnya memang ada kan berita kalau surat perintah penangkapannya tuh ada diterbitkan gitu buat dia gitu. Jadi kalau ya misalnya berita ini benar, berarti ini sekarang nih si Do Kwon sama si Daniel Shin ini dua-duanya nih sebagai co-founder dari Terraform Lab yang mengeluarkan atau bikin koin Luna ini, dua-duanya nih udah ini nih kayak benar-benar dicari banget ya sama pemerintah Korea Selatan. Oke guys, yang ini masih dari CoinDesk. Ini mengenai Genesis ya. Kalau teman-teman ikutin berita yang waktu itu gue sempat ulas juga. Jadi si Genesis ini dia itu anak perusahaan dari Digital Currency Group (DCG), salah satu perusahaan kripto atau perusahaan yang berkutat di bidang kripto, salah satu yang terbesar gitu. Dan Genesis ini nih dia sekarang ini nih lagi ini menghadapi credit crunch atau artinya tuh kurang lebih dia tuh punya masalah likuiditas di mana dia tuh sebelum ini sering banget memberikan kredit kredit gitu ya dalam bentuk kripto gitu. Tapi nih sekarang nih dia lagi kewalahan gitu dan dia nih setahu gua nah ini dia nih. Genesis lagi diskusi dengan kreditor dan juga eh, calon-calon investor gitu. Maksudnya kenapa mereka lagi berdiskusi kayak gini, lagi ngobrol sama kiri atau kanan? Karena dia ini butuh suntikan dana. Kalau enggak, dia tuh bakal bangkrut dan mereka kayaknya harus file bankruptcy gitu atau file buat apa sih bahasa Indonya tuh file it gitu. Oke, ini dia nih. Nah, benar nih. Jadi si Genesis Global ini udah mempersiapkan ini ya pengacara-pengacara untuk restrukturisasi dari ini perusahaannya yang kayaknya bakal collapse gitu. Jadi mereka tuh lagi kayak mikir gimana caranya untuk menghindari bankruptcy, kalau bisa diselamatin kenapa enggak gitu. Tapi bankruptcy itu salah satu option gitu. Ya ini semoga sih si Genesis ini sebagai salah satu perusahaan terbesar di kripto dan dia tuh salah satu lender terbesar di dalam kripto. Semoga dia nggak bangkrut gitu dan kalau misalnya bisa diselamatin atau dia bisa terima dana yang dia butuhin, semoga ya kayak gitu gitu. Karena kalau enggak, misalnya dia harus file bankruptcy lagi, ada kemungkinan tuh market bakal turun lagi gitu. Maksudnya Bitcoin bakal kebanting lagi. Dan itu gimana ya?
nggak bagus banget gitu buat sentimen market, apalagi sentimen di dalam kripto, gitu. Oke guys, lanjut lagi ke ini dari Bitcoin.com. Ini ada berita mengenai investor veteran Mark Mobius. Wah, ini dia berani juga nih, tapi ya nggak bisa disalahin sih. Dia tuh memperkirakan kalau Bitcoin bakal turun sampai $10.000. Ini kalau ini gimana ya? Dia ini kayaknya lumayan supportive of crypto. Maksudnya dia tuh supporter crypto, tapi dia ini kayaknya memprediksi kayaknya Bitcoin tuh bakal jatuh sampai $10.000 gitu. Oke, menurut gue ini $10.000 itu ya gimana ya? Bagus-bagus enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari peluang atau mencari opportunity untuk masuk di dalam kripto, kalau misalnya Bitcoin turun sampai $10.000, di mata gue tuh itu sebuah kesempatan yang besar banget gitu untuk masuk dan ya udah kita investasi di kripto dan kita diemin gitu ya. Semoga nggak lama dia bakal naik gitu. Tapi biarpun gue udah ngomong begini, atau misalnya si Mark Mobius ini dia kan memprediksi Bitcoin bakal jatuh ke 10.000 gitu. Nggak ada jaminan kalau misalnya nanti Bitcoin udah sampai 10.000, nggak ada jaminan kalau Bitcoin tuh nggak turun lagi gitu, sampai 9.000 atau 8.000 gitu. Jadi ya seperti itu ya, maksudnya ada risk-nya gitu. Kalau misalnya Bitcoin turun, kalau kita misalnya mau nyerok atau mau investasi kita beli, itu bagus. Tapi ya kayak gitu, kalau bisa ya pelan-pelan gitu, kita masuknya bertahap kayak gitu. $10.000 untuk Bitcoin itu sebenarnya harga yang kalau gue bilang sih bagus banget kalau misalnya untuk masuk gitu, masuk dikit-dikit ya. Oke guys, itu aja buat hari ini. Thank you buat teman-teman yang masih tetap di channel gue ini. Kalau bisa teman-teman juga bantu di situs Indo Crypto, coba liatin ada bug apa aja atau apa aja yang perlu diperbaiki, nanti di komen dan semoga gue bisa beresin atau perbaiki dalam waktu yang dekat gitu. Oke, itu aja untuk hari ini. Kita lanjut di bahasan yang berikutnya. Thank you guys. Bye-bye. Hot box in my hideout. Hit this and just vibe out. Hit this but don't slide out. Tryna know what that mind bout. So gon' get you mine now. I guess you belong to me. I guess it was time to see. I guess it was time for me to show you the way it go down. When it go down, look at you now. I guess you belong to me. I guess you belong to me. You have been waiting to see. Now you got your soul snatched. Your soul snatched. Cause once I get a hold, you'll never get your soul back. Soul back.